سبيل الدموع سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siang hari ini kembali kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang memberi taufik pertolongan kepada kita semua sehingga kita bisa datang ke masjid ini melaksanakan sholat zuhur, belajar mengikuti sunnah yang mulia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berjamaah. Ini anugerah yang sangat mahal. Mari kita kembali syukuri anugerah ini, berharap semoga dengan kita selalu bersyukur, Allah Ta'ala istiqomahkan kita di dalam amal ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di siang hari ini kembali kita duduk sejenak di masjid yang kita cintai ini. Jangan lupa niat i'tikaf selama berada di masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati saya niat i'tikaf di masjid sunnah semata-mata karena Allah Ta'ala. Sambil i'tikaf kita lanjutkan kajian fikih kita berkaitan fikih ibadah. Lanjutan pembahasan syarat-syarat berwudu. Bapak Ibu, sholat kita bisa diterima Allah berkaitan dengan ilmu. Amal agama berkaitan dengan ilmu. Bisa-bisa kalau beramal tanpa ilmu nanti ilmunya tertolak, amalnya tertolak, tak diterima oleh Allah. Jadi resiko beramal tanpa ilmu bisa-bisa tertolak, tak diterima oleh Allah. Maka perlu kita mempelajari ilmu ini sehingga dalam kehidupan kita terarah beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama bab sholat. Sebelum sholat, hal yang terpenting adalah berwudu. Allah Ta'ala tak menerima sholatnya orang yang tidak berwudu. Siapa yang tidak berwudu, kemudian dia sholat, sholatnya tidak akan sah. Jadi masih dalam bab wudu, sebelumnya kita membahas secara detail fardu-fardunya wudu. Secara detail juga sunnah-sunnahnya wudu. Nah, sekarang masuk dalam syaratnya berwudu. Syarat wudu dengan fardunya wudu itu perbedaannya. Syarat itu juga wajib, tapi harus dipenuhi sebelum masuk dalam amal. Jadi sebelum kita masuk dalam amal tersebut, harus dipenuhi, wajib. Fardu juga mesti dipenuhi, tapi dia termasuk bahagian amal. Jadi tak harus sebelum amal itu dimulai, tidak harus. Tapi kalau syarat mesti sebelum masuk amal itu syarat ini dipenuhi dulu. Mesti suci dari haid nifas itu sebelum masuk sholat. Termasuk syarat itu syaratnya sholat ya. Termasuk syaratnya sholat, contoh berwudu. Wudu itu kapan? Sebelum sholat. Jadi amalnya, syarat itu letaknya sebelum amal itu sudah harus dipenuhi. Nah, kalau fardu di dalam amal. Kita lanjutkan, sebelumnya sudah kita bahas tentang syarat-syaratnya berwudu ini Bapak Ibu. Dia ada 15 perkara. Kita sudah bahas
ada 6 perkara di 2 minggu yang lalu. Jadi 6 sudah kita bahas, yaitu syaratnya wudhu pertama Islam. Kalau tak Islam wudhu tidak sah. Yang kedua tamyiz, mumayyiz, berakal. Maknanya di sini anak-anak yang sudah sampai umur akalnya berjalan. Termasuk juga orangnya sehat, bukan gila. Jadi kalau anak-anak umumnya di atas 6-7 tahun. Nah, itu baru sah wudhunya. Tapi kalau belum mumayyiz tak sah. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Kalau sedang haid, sedang nifas wudhu, wudhunya tak sah. Ya kalau nggak wudhu ya bisa ya buat yang lain. Cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Cuma berwudhu tidak sah. Seperti apapun dia buat sedang haid ya tak bisa wudhu. Tapi membuat amal serupa wudhu asal tak niat wudhu tak ada masalah. Kemudian yang keempat, syarat wudhu, kulit kita ini bersih dari benda-benda yang menghalangi air sampai ke kulit. Jadi mesti. Kalau ada yang menghalangi, cat, segala macam, yang menghalangi air sampai ke anggota fardu wudhu, wudhunya tak sah. Yang kelima, di anggota wajib wudhu tadi, ataupun di anggota wudhu, tidak ada perkara-perkara yang bisa membuat perubahan air. Jadi kalau di anggota wudhu ada benda yang bisa merubah sifat air, maka wudhunya juga tidak sah. Contoh, di tangan ada sabun, kemudian dia langsung saja membasuh, tak menghilangkan sabunnya dulu. Nah itu tidak sah wudhunya, itu namanya berwudhu pakai air sabun, tidak sah. Ya dia basuh sampai busanya hilang, tidak merubah air, baru dianggap basuhan, setelah itu basuhan wudhu. Jadi tidak ada benda yang merubah sifat air di anggota wudhu. Itu yang kelima. Yang keenam, al-ilmu bifardiyatihi. Memang tahu dia wudhu itu fardu, wajib. Sebelum sholat tuh wudhu harus apa enggak? Dia katakan enggak perlu. Ah ini enggak. Harus tahu sholat wudhu itu fardu. Kalau dia tidak yakin itu wudhu fardu, tak sah wudhunya. Ini sudah kita bahas semua detailnya di pertemuan sebelumnya. Lanjut sekarang yang ketujuh. Syarat wudhu yang ketujuh, dan ini memang yang pembahasan detail Bapak Ibu. Di sana ada, saya tengok ada buku cukup bagus tapi kurang lengkap. Itu cukup bagus, ada buku yang juga mengikuti fatwa ulama dan bermazhab itu bagus tapi kurang lengkap. Cukup bagus tapi kurang lengkap. Yang ketujuh, syarat berwudu yang ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Syarat wudu yang ketujuh adalah tidak boleh seseorang yang berwudu itu meyakini perkara yang fardu-fardu itu dia yakini sunnah, itu tak boleh. Yang fardu kok dia yakini sunnah, tidak boleh. Mesti yang fardu dia yakini fardu. Nah, berarti kita tarik kembali pembahasan sebelumnya. Fardu wudu ada 6. Niat yang pertama, membasuh wajah yang kedua, tangan sampai siku yang ketiga, mengusap sebahagian kepala yang keempat, membasuh kaki sampai mata kaki 5, tertib berurutan yang keenam. Urutan tuh nggak boleh dibolak-balik. Apa yang pertama mesti? Wajah dulu, tangan kemudian, kepala kemudian, baru kaki. Satu dibolak-balik, wudhunya batal. Tak sah. Yang dihitung sah cuma yang berurutan. Jadi kalau ada orang basuh wajah, tangan, langsung kaki. Terus dia tidak lanjutkan, nggak sah. Harusnya kan kepala dulu. Terus bagaimana? Ya yang tangan, wajah dengan tangannya sah. Yang urutan itu yang tidak, yang dia langkahi itu yang mesti diulangi. Jadi mesti tertib. 6 ini fardu. Lah yang 6 ini mesti dia tahu ini fardu. Yakin. Kalau dia menganggap salah satu dari 6 fardu ini kok sunnah, walaupun dia basuh sekalipun, wudhunya tidak sah. Tetap juga basuh wajah. Tapi dia anggap basuh wajah itu sunnah. Dia juga tetap basuh tangan. Tapi dia anggap basuh tangan itu sunnah. Tak sah wudhunya. Dan di sini detailnya ada 3-4 kondisi. Ada 3 atau 4 keadaan seseorang yang pemahamannya salah tadi. Pertama, misal, harusnya begitu tadi. Yang fardu dia yakini fardu. Ada beberapa kondisi secara pembahasan detail. Yang pertama, Bapak Ibu, ada orang karena awamnya. Sudahlah awam tak mau duduk dalam kajian ilmu. Kasihan. Nah, ada orang awam.
Karena awamnya dia, maka dia yakini seluruh basuhan dalam wudhu, dia yakini semua fardu. Karena dia belajar dari SD, cuma di SD, setelah itu tak mau lagi belajar. Yang dia tahu semua tata cara wudhu yang dia pelajari, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, madmadhah, istinsyak, membasuh tangan sebelum membasuh muka, kan ada basuh tangan sampai sampai pergelangan. Semuanya yang dia buat dari awal membasuh sampai akhir ditanya, menurut kamu itu amal itu apa itu hukumnya? Maka dia katakan semuanya fardu. Ada orang anggap itu fardu semua. Termasuk karena awamnya, karena tak belajar, tak mau meluangkan waktu untuk ilmu, banyak orang awam kita memahami basuh telinga wajib. Akhirnya dia basuh telinga dan dia anggap itu wajib. Lah, orang yang menganggap semua basuhan itu wajib, apa hukum wudhunya? Kalau dia menganggap semuanya wajib, wudhunya malah sah. Karena dia ambil yang berat kan. Tapi yang bermasalah kondisi kedua, dia anggap semua sunnah. Nah, masalah. Wudhunya tak sah. Jadi kalau orang mengambil yang berat malah aman. Makanya Bapak Ibu kalau ada ikhtilaf-ikhtilaf, ada ikhtilaf ulama misalkan ini wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Coba ambil fatwa yang berat, aman hidup tuh. Jadi yang berat diambil aman. Jadi kalau menganggap semuanya wajib malah sah. Tapi kalau menganggap semuanya sunnah malah tidak sah wudhunya. Nah, kondisi ketiga, tarotan ya'taqidu anna fihi furudan wa sunanan wala yumayyiz bainaha wala yumayyiz bainahuma. Ada orang karena tak mau belajar, ya resiko kebodohan. Dia tahu sebenarnya dulu pernah belajar, entah di sekolah, entah di madrasah, entah di TPA, tapi di masa kecil saja, lepas itu tak mau luangkan waktu untuk ilmu. Dia tahu dalam wudhu itu ada fardunya, ada sunnahnya. Tapi dia nggak pandai membedakan. Lah ini kondisi umumnya kita umat Islam. Yang fardu dia enggak. Yang penting kalau ditanya ke dia, menurut kamu bagaimana wudhu? Ya yang penting ada yang fardu, ada yang wudhu. Cuma saya enggak pandai bedakan mana yang fardu, mana yang tidak. Yang penting ada fardunya di situ, ada yang sunnah. Ya udah saya buat semua. Selagi memang yang fardu dia kerjakan ya. Kalau yang fardu ada yang tertinggal, beresiko. Dia buat, tapi dia tak pandai membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Ini kondisi yang ketiga. Bagaimana kondisi orang seperti ini? Maka para ulama mengatakan ingka na'amiyan fayasihu bil ittifaq. Kalau dia awam, maka menurut kata para ulama, kalau dia awam sah wudunya. Tapi kalau dia alim, maka wudunya tidak sah. Menurut Imam Romli, sah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, alim di sini tak mesti ustadz. Di sini disampaikan oleh para ulama, dhabitul alim huna wa man qad ishtaghala bi talabil ilmi aw mulazamatil ulama waqtan yumkinuhu fihi tamyizul faraid minas sunan fil adah. Alim yang dimaksud dalam bab kita bahas sekarang ini adalah orang yang mereka itu walaupun tak sampai ustadz, tapi ada meluangkan waktu selalu duduk bersama para ulama. Nah, macam kita lah yang meluangkan waktu duduk dalam kajian. Ustadz kita, bukan alim, bukan juga. Cuma menyibukkan diri dalam ilmu ada. Nah, itu masuk dalam kategori alim dalam bab ini. Nah, jadi beresiko ternyata. Sebahagian ulama mengatakan sah, sebahagian tidak. Tapi kan kalau sudah ikhtilaf nih, mau tak mau kita longgar. Menyampaikan hukum kepada orang longgar. Tapi kalau menerapkan pada diri, mestinya kita tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Lah kalau dia nggak tahu fardu wudhu dengan sunnah wudhu, apa gunanya dia duduk dalam ilmu? Berarti kan bukan majelis ilmu, majelis bicara ramah-ramah namanya. Ya ceramah saja. Majelis ilmu itu yang menambahkan pengetahuan tentang ibadah dan lain sebagainya. Jadi ini kondisi kalau dia tak pandai membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Atau, nah ini sedikit perincian tambahan, inna mashar huwa yaqul inna mashar ra'si wa ghuslar rijlain ahaduhuma sunnah wa lam yu'ayyin wa yasihu. Atau ada orang, ini mirip juga tapi dibuat satu perincian khusus oleh para ulama. Ada orang dia berwudu, kemudian dia mengatakan mengusap rambut inna mashar ra'si wa ghuslar rijlain ahaduhuma sunnah. Dia mengatakan memang dia ada kekeliruan.
dalam anggota wudhu dia katakan ini yang wajib, yang itu sunnah. Membasuh, mengusap rambut dengan membasuh kaki itu ada yang wajib. Tapi kayaknya entah ada yang sunnah bagaimana. Tapi dia tak tentukan karena awamnya dia. Ini orang awam nih ceritanya. Maka bagaimana tadi? Sebagian ulama mengatakan selagi awam masih sah. Tapi ini Bapak Ibu, ini awam ini kenapa kok banyak ringan? Itulah bukan kelebihan ya. Keringanan yang didapatkan orang bodoh itu memang begitu Bapak Ibu. Orang tuh kalau bodoh tuh memang tidak bisa dihadapi. Coba, polisi nangkap orang bodoh tuh ngangkat tangan Pak polisinya. Kita pun kalau sudah jumpa orang bodoh, kalau bicara angkat tangan kita. Bukan kita menghina dia. Tidak, memang yang bisa diajak bicara siapa? Yang pintar lah. Bapak tahu salah Pak. Ya ini begini. Bapak tahu salah? Tidak tahu. Awak orang kampung tidak mengerti. Ya sudahlah itu susah. Dimaafkan walaupun salah. Tapi bukan karena kehebatan dia. Karena kebodohan dia. Bukan menunjukkan tingginya derajat dia. Tapi karena kebodohan dia dimaafkan. Jadi ini harus tahu syarat di antara syarat wudhu, mesti meyakini yang fardu dalam wudhu itu harus diyakini fardu. Kalau ada dia yakini yang fardu dalam wudhu itu sunnah, wudhunya tidak sah. Ini syarat wudhu yang ke-7. Syarat wudhu yang ke-8, al-ma'ut tahur, mesti menggunakan air yang suci dan mensucikan. Itu jadi syarat. Jadi berwudhu dengan air. Bisa wudhu dengan selain air? Nggak bisa. Setelah itu ada Ustadz tayamum. Bukan wudhu namanya. Namanya tayamum. Kalau wudhu mesti dengan air. Dan airnya harus suci mensucikan. Itu jadi syarat. Dan itu pembahasan detailnya sudah jauh-jauh kita bahas di awal kitab. Yang ke-9, izalatun najasatil ainiyah. Kalau memang ada najis di badan ini, wajib hukumnya najis-najis itu dihilangkan terlebih dahulu. Jadi, apalagi kalau di anggota wudhu. Nah, hanya saja ada detail pembahasannya. Bapak Ibu, kalau memang di anggota wudhu itu ada najisnya, apakah cukup membasuh satu kali sekalian menghilangkan najis dan sekalian menjadi basuhan wudhu? Dia ada najis ini, kalau tak ada najis tidak perlu dibahas. Sekali basuhan ya jadi wudhu langsung. Nah ini ada najis di tangan. Kemudian orang tuh berwudhu anggap saja pakai ini botol. Berwudhu pakai botol. Kemudian disiramkan tangan itu tadi. Ada najisnya. Memang sekali siram itu najis hilang, anggap sekali siram najisnya hilang. Lah apakah dengan sekali siram najis hilang itu langsung bisa berfungsi untuk wudhu? Terjadi ikhtilaf. Di kalangan ulama besar kita mazhab Syafi'i sendiri. Menurut Imam Nawawi bisa. Menurut Imam Romli tidak. Kata Imam Romli, basuhan pertama tuh mesti ngilangin najis. Setelah itu baru namanya basuhan wudhu. Tapi pendapat yang kuat adalah fatwa Imam Nawawi. Kalau ditanya cukupnya, nah ini cukup ya. Cukup enggak? Ya, selagi memang najisnya hilang dengan satu basuhan, maka sekaligus basuhan itu menjadi basuhan wudhu. Tapi tak dipungkiri ada ikhtilaf. Kalau enggak nyaman, Ustaz, basuhlah 2 kali. Tak ada masalah. Siapa tahu ada orang yang kondisi airnya kurang. Kita memang kebanyakan air ya. Ada yang kondisi kurang air. Tapi harus dengan mengikuti fatwa ulama jelas tadi. Yang penting kita ada panutan ulamanya. Oh Imam Nawawi dan itu fatwa paling kuat. Itu fatwa yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian syarat wudu yang ke-9. Jariyul ma'ala jami'il udwi. Mengalirkan air di seluruh anggota. Yang dialirkan itu yang dalam pembahasan wudhu dulu membasuh. Nah, kan anggota wudhu tuh ada yang dibasuh, ada yang diusap. Yang diusap cuma satu Bapak Ibu, kepala. Selain kepala, dibasuh. Wajah, tangan, kaki, itu dibasuh. Yang diusap, rambut. Beda memang. Apa perbedaan usap dengan basuh? Kalau mengusap, tak perlu ada air mengalirnya. Tapi kalau membasuh, ini syaratnya. Jariyul ma'ala jami'il udwi. Mesti air itu mengalir. Jadi air itu berjalan dari tangan kita ke bawah,
ciri-ciri ngalir tuh ada tetesannya. Memang ikhtilaf ulama, nggak ada netes selagi ada ngalirnya, cukup. Tapi kalau ada tetesan, nah itu memang mantap lah, seharusnya begitu. Jadi mesti mengalirkan air. Jadi Bapak Ibu bisa kita pahami kalau ada orang berwudu menggunakan tisu basah, kain basah, kemudian dia usap saja wajahnya dengan kain basah. Kan ada tuh di rumah sakit. Atau tisu basah, tisu dibasahin atau betul-betul tisu basah, walau ditulis di, kan tisu basah ada yang alkohol, ada non alkohol, banyak sekarang bisa pilihan kan. Apakah sah wudu dengan itu? Tidak sah. Kenapa? Itu bukan membasuh, itu namanya mengusap. Jadi yang namanya membasuh mesti ada alir air yang mengalir. Termasuk Bapak Ibu, dulu kita bahas air itu di antara yang suci mensucikan adalah air salju atau bahasa sekarang kita es. Air es. Air es itu suci mensucikan. Tapi yang bisa digunakan wudhu memang air es. Air, bukan es. Jadi kalau ada orang ambil batu es, itu namanya mengusap nanti. Mau dipakai air es untuk berwudu atau salju, boleh. Cairkan dulu. Sekiranya cukup untuk wudu, pakai. Kenapa? Di sini para ulama mengatakan di ayat zariya bi tab'ihi fala yakfi masful udwi bi khirqatin aw thaljin. Maka mesti air itu dialirkan. Tidak mencukupi hanya mengusap anggota tubuh dengan menggunakan kain ataupun yang lainnya dan juga menggunakan salju ataupun es. Jadi mesti bukannya tak boleh, suci tadi salju es itu. Selagi memang yang dibekukan air suci, boleh dipakai. Tapi mesti dicairkan terlebih dahulu. Nah, ini syarat wudu yang ke-10. Ada syarat wudu sekitar 5 lagi. Ini insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sedikit-sedikit yang kita bahas Bapak Ibu, tapi semoga sedikit waktu yang diluangkan ini berkah dan bisa menjadi tambahan ilmu kita dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan? Kalau ada, dipersilahkan sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, selagi tak mengusap. Dia tadi Pak ya, sebenarnya definisi yang dimaksud itu jangan sampai merubah antara mengusap yang harusnya dibasuh jadinya usap. Seperti contoh mudahnya kan tisu basah, kan memang tak ada airnya di situ yang ngalir. Nah, tapi kalau misalkan betul-betul ada air yang nanti mengalir, boleh, bisa. Nah, cuma pandai-pandailah, hati-hati. Orang sakit itu, Masya Allah, Bapak Ibu, nggak usah bahas orang lah. Kita nih kadang yang soleh-soleh sering ke masjid. Kalau udah sakit kadang, Masya Allah, ninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang sakit kok minta sholat, minta tolong, bantu semudah mungkin untuk dia. Tapi tentu ada syarat-syarat dan yang rukun jangan kita kurangi. Ya kalau dia memang masih bisa wudhu, bantu wudhu. Dan tadi, untuk yang sakit, cari cara semudah mungkin. Ya kalau memang syaratnya tadi ngalir. Ngalir itu ada tetesan, kan tidak harus banyak. Satu netes sudah cukup. Jadi harus ada dibawakan, nggak apa tadi, eh, baskom kecil, nggak perlu banyak-banyak, yang penting airnya nampak ngalir, cukup. Bahkan tadi sebagian ulama tidak mensyaratkan menetes, yang penting dia ngalir. Yang penting alirnya itu berjalan airnya di anggota wudhu, berjalan airnya di anggota wudhu. Dan kalau memang dia betul-betul sakit, ya namanya masuk rumah sakit, betul lah sakitnya itu kan. Kalau memang sakit, cukupkan yang fardu saja. Jadi jangan pakai gaya orang sehat. Nggak usah 3 kali Bapak Ibu, sekali. Tapi yang dihitung sekali itu sempurna ya, wajah sekali, seluruh wajah kena. Jadi yang dihitung sekali, ya sekali itu harus lengkap. Tak perlu 2 atau 3, tambah menyulitkan. Nah, kemudian disitulah fungsi kita tahu mana yang fardu dalam wudhu, mana yang sunnah. Jadi basuh yang fardu saja. Telinga, kumur-kumur, segala macam. Kalau menyulitkan, tinggalkan.
Tapi kalau tidak menyulitkan, berarti sudah sembuh itu, paling enggak hampir sembuh. Kalau sudah hampir sembuh, nggak apa-apa. Karena memang orang tuh kalau sudah sakit, Bapak Ibu, mau sholat itu termasuk wali Allah ya. Luar biasa. Kita sakit, apalagi yang diantara kita yang pernah sampai di opname, yang nggak bisa bergerak, ngangkat tangan pun nggak mampu. Masya Allah, kok ada yang waktu itu bisa sholat? Apa bukan kekasih Allah betul tuh orang? Jadi kita yang sehat mencari cara yang semudah mungkin untuk yang sakit. Jadi tadi bisa selagi ngalir. Ya kalau ngalir namanya bukan tisu basah lagi kan. Ya, memang ngambil air pakai kain gitu aja jadi. Tapi tadi tak harus sebenarnya bisa diambil alat yang eh, kalau di luar negeri ya memang pakai teko kan tuh ngalirnya sedikit. Jadi kalau tak ada alat pakai gayung itu memang agak susah. Gayung itu kan tumpahannya besar. Ya kita perlu usaha sedikit untuk mencari cara. Pakai spray tadi, selagi dia dibanyak, disiram, disemprot, dan mengalir, syaratnya ngalir. Tapi kalau cuma, nah itu musap. Makanya tadi, spray, kalau kita buat sampai dia betul-betul ada, Bapak Ibu, di antara air yang suci mensucikan. Itu kan ada beberapa kita bahas dulu, di antaranya air embun. Spray embun mirip, bahkan embun itu lebih, spray itu lebih banyak berairnya kan daripada embun. Lah kenapa kok air embun bisa jadi suci mensucikan? Kalau dia ambil air embun itu yang misalkan ada di pohon talas ya Pak. Nah, itu kan sudah menjadi air. Itu diambil kemudian wudhu. Itu yang dimaksud, bukan embun yang mana nggak bisa ditangkap itu. Bukan itu yang dimaksud Bapak Ibu. Jadi sama dengan spray tadi, semprotkan sampai memang dia mengalir sah. Nah, jadi memang itulah namanya wudhu. Jadi bukannya tidak sah langsung atau dikatakan tidak sah atau sah. Enggak. Syarat-syaratnya penuhi sah. Ya tinggal disemprotkan sampai basah. Kalau kita menyetrika, itu kan semprotannya memang sekali dua. Mau Bapak basahkan baju dengan semprot bisa enggak? Oh bisa, cuma marah istri kita kan. Manga tuh kayak gitu jadi. Tergantung kita. Ini mau memang dibasahi atau maunya cuma diembunkan, mau dikenakan sekedar sedikit untuk ya itu yang harus dibedakan. Jadi bukan spraynya membuat air memang menjadi sah dengan cara dia betul-betul mengalir. Tapi jangan kita pahami ngalir macam sungai. Enggak, ngalir tadi dengan definisi wudhu, dengan definisi fikih. Ada air yang berjalan dan nampak nanti dengan tetesan. Nah, itu namanya mengalirkan air ke anggota wudhu. Semoga bisa memberikan jawaban. Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas. Semoga berfaedah. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.